Tanya. Oke, selamat malam teman-teman, selamat malam Pak Jendra. Hari ini kita santai ya, kita mau belajar bareng sama Pak Jendra tentang bagaimana cara hypnocoach name ya bisa menganalisa sebuah nama gitu ya. Dari hasil analisa nama ini, bagaimana cara membacanya dan juga bagaimana dampaknya bagi seseorang itu, gitu ya. Dan juga bagaimana kita eh, bisa makin pinter lah gitu ya untuk bisa baca hasil analisa dari HCM ini. Nah, malam hari ini kita belajar sama Pak Jendra. Sebenarnya ini saya yang mau belajar gitu ya. Jadi saya mau belajar dan saya ngundang teman-teman. Gitu ya. Nah, yang teman-teman mau ikut, mau belajar langsung, mau tanya-tanya ke Pak Jendra boleh ya. Silakan. Kita panggilkan dulu Pak Jendra. Malam Pak Jendra. Halo Pak Selamat Jendra. malam, bro. Widih, Ya, mantap. Malam hari ini kita belajar lagi, Pak Jendra ya. Nih, seperti biasa ya, saya ada kasus-kasus menarik, bahkan bisa dibilang tuh aneh gitu. Kenapa? Karena ya emang aneh kok bisa orang hidupnya bisa sampai seperti sebegitunya gitu. Nah, ini kita langsung aja ya, Pak Jendra. Ini ada beberapa kasus. Aku langsung ke kasus pertama ya, Pak Jendra ya. boleh, boleh. Oke, nah ini adalah kasus pertama kita. Jadi, ini ada satu orang ya, Pak Jendra. Ya, ini ada satu Hmm, orang. Nama aslinya ini yang kuning. YE ini dua kata. Ya, ini saya hmm, tutupin ya buat privacy ya. Ini yang kuning ini nama KTP, ini nama asli. Lalu nama yang ini, nah ini katanya nama keberuntungannya dia gitu. Jadi ini diambil dari E-nya dia ini gitu ya. Nih oke. diambil dari E-nya dia ini 100% nih katanya sering dapat door prize gitu-gitulah. Jadi sering dipakai. Hmm, Nah, terus dia juga bilang ke saya, tapi juga saya seneng sama nama yang ini Pak, yang EP ini. Jadi Y-nya dihilangin, dia ganti tambahin sendiri P ini sendiri gitu. Nah, begitu saya jelasin semua hal ini, dia bilang ini nggak sesuai Pak sama yang saya alami di kehidupan saya sehari-hari. Katanya, wow ya ya, saya yayain dulu aja. Oh ya, nggak sesuai gimana Bu gitu ya. Nah ini kita langsung ke kasusnya ya Pak Jendra. hmm, Nah dia bilang gini, nggak sesuai gitu sama kehidupannya. Tapi juga nasib saya beda jauh sama adik saya gitu Pak Jendra. Nah adiknya nih namanya si ini nih, si AB ini. Nih, aduh, bentar, bentar ya Pak Jendra. Oke, ini kelihatan nggak layarku Pak Jendra? Masih kelihatan kelihatan. ya? Yang AB kan? Ya, sekarang si AB AB ini. kelihatan. Nah, AB ini, bentar, bentar, bentar. Kok malah sebentar, sebentar. Stop share dulu, ulang dulu. Nah, ini si AB. Nah, dia bilang tuh begini. Tapi nasib saya ini beda jauh banget sama adik saya. Nah, adik saya namanya AB, seorang laki-laki. Pak Jenderal. Pas dicek, namanya 100%. Benar-benar nggak ada identitas berbahayanya gitu. Nah, waktu itu kan dia bilang, ya nasib dan keberuntungan saya sangat beda jauh bagaikan langit dan bumi. Saya tidak punya apa-apa, sedangkan adik saya punya segalanya. Nah, waktu itu saya kan tanya ke Pak Jenderal ya, ini waktu itu chat-chatan kita ya. Pak Ya, Jenderal bilang, ini kalau dipadukan dengan kelahiran, maka secara Feng Shui akan kurang bagus karena ada perpecahan gabungan kelahiran dan nama. Rezeki lumayan bro, sayangnya pernikahan kurang kuat.
eh, terutama usaha. Tapi kalau nama ini dipakai dari kecil sih harusnya udah kaya raya itu bro. Nah emang bener Pak, dia ini sudah kaya raya nih si Pak AB ini ya. Dia sudah kaya raya. Terus cuma banyak perpecahan aja. Cuma sih memang bisa diatasi dan adiknya ini pernikahannya harusnya dingin dari namanya. Nah, yang sebelum saya lanjut ya Pak Jendra, Hmm. yang saya mau tanyakan apa orang yang energinya 100% seperti ini bagus gitu, tapi kok ada bagian dirinya yang ternyata nggak selaras gitu. Contoh kayak misalkan dia sudah kaya, tapi kok masih ada kayak perpecahan di dalam kehidupannya gitu, Pak Jendra. Ya, sampai situ dulu. Oke bro, seperti yang eh, aku bilang kemarin kan di Zoom gitu bahwa HCN itu tidak hanya menggunakan satu keilmuan gitu kan, tapi dia ada 8 keilmuan di situ. Ya memang dari satu ilmunya dia terlihat bagus gitu kan. Tapi kan setelah dicek kemarin kan, itu muncul kan. Dari keilmuan yang lain ternyata tidak tidak bagus gitu kan hitungannya. Ternyata masih ada yang kurang bagus. Nah, itulah yang menyebabkan eh, secara namanya jadi tidak sinkron gitu bahasanya. Jadi secara nama itu tidak apa ya? Ya kayak ginilah. Kayak motor tenaga besar tapi keamanannya kurang gitu. Jadi remnya nggak bagus, setir-setirannya nggak bagus gitu-gitu. Jadi kurang 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 sinkron gitu. Nah, kelebihan ACN adalah pada saat saya membuat nama, pada saat aku membuat nama itu, semua keilmuan ini kan digabungin gitu kan. Jadi dipadukan A, B, C, D, E gitu. Jadi dari semua sisinya dibagusin semua gitu. Tapi tetap dengan energi yang ditampilkan sebagai signaturnya ACN gitu. Jadi di 100 yang betul-betul sinkron gitulah intinya. Itulah intinya kalau kalau nama dari ACN itu. Jadi dia sudah Oke. sinkron dengan kelahirannya dan segala macam yang ada di dalam 8 keilmuan nama itu gitu. Oh. Jadi kalau Pak Jendra bikin nama, itu 8 keilmuan disinkronin semua, gitu ya Pak Jendra Ya, ya? betul, betul, betul. Betul. Jadi Oke. bukan hanya dari Beda satu dengan ilmu orang aja. orang ini nih, ya, hmm, orang ini pakai nama dari kecil ya, mungkin secara rezeki dia bagus gitu, tapi Ya, secara betul, betul. sikap atau hal yang lain dia ada turun gitu ya. Betul. Jadi pasti ada getarnya nanti. Makanya kan Nah ini itu ada bisa kasus nih. terlihat Nah ini kan. ya. Nah ini ada pengakuannya gini Pak Jendra. Jadi dari si ibu E itu tadi ya, si ibu E yang di awal itu dia bilang energi nama adik saya ini 99% benar Pak gitu. Jadi apa yang dijelasin analisa HCN benar gitu katanya. Dia termasuk orang yang bertanggung jawab, berwibawa, berjiwa pemimpin dan mendapatkan banyak keberuntungan dalam hidup. Ini benar Pak, adik saya itu orangnya rapi dan bersih, suka dengan hal-hal yang teratur, tertata dan struktur. Nah, tapi kalau saya lihat memang adik saya ini orangnya sangat dominan, baik dalam hubungan rumah tangga maupun dalam hubungan pertemanan atau keluarga. Dan dia orangnya sangat keras kepala dan cenderung NPD serta perfeksionis. Nah, Ya ini itu. yang di kanan ini, Pak Citra, yang di kanan ini nama istrinya, Pak Jendra. Nama istrinya si Pak AB itu. Nah, gimana Hmm. kalau Pak Jendra melihat case ini? Wah, kalau case ini sih udah jelas-jelas ya di nama istrinya kan ada perpisahan tuh, perceraian tuh. Udah jelas. Jadi lama-lama ya istrinya nggak kuat. Nah, nanti ujung-ujungnya ini istrinya punya selingkuhan gitu pasti nih. Ujung-ujungnya gitu. Ujung-ujungnya dia eh, nyari di luar lah. Karena dia nggak kuat sebetulnya sama suaminya. Saking gede energinya gitu. Ditambah dia memang punya identitas untuk melakukan hal-hal seperti itu gitu. Seperti suka melakukan tindakan bodoh gitu-gitu. Terus perpisahan. Terus melakukan penyimpangan. Nah, itu kan semua ada di namanya. Nah, peluang tinggi lah gitu. Peluang tinggi dia untuk melakukan penyimpangan gitu.
Plus secara emosi juga dia tidak stabil kan, si si istrinya ini kalau dari nama ya. Terus secara emosi tidak stabil, terus ada duit, ya kan, ada duit dari suami tentunya. Nah sehingga ya udah, dihabiskan untuk apa ya, kalau cewek kan pelakor, kalau cowok apa sih, kalau cowok apa ya, ya itulah, mungkin punya Ya, ya berondong atau gitulah. apa. Nah, tapi keterangannya gini Pak Jendra, dia anaknya empat, tapi dari luar ya kata si ibu yang tadi itu pernikahannya tuh baik-baik aja gitu. Nah, itu sebenarnya baik-baik ajanya tuh sebenarnya tanda kutip juga ya, karena kalau dari lihat dari nama ini sebenarnya bisa jadi istrinya tuh bertahan karena ya mungkin harta atau apa kali ya Pak Jendra. Ya karena gini, saya pernah punya kasus juga bro kayak gini. Jadi nama suaminya bagus kan, sorry, nama istrinya bagus, bagus banget. Nah nama nama dianya kayak gini juga, ada cerai segala macam kan. Nah tak bilang gitu sama bahasa kayak tadi itu, wah ini punya ini ya Pak, cem-ceman di luar ya Pak, saya bilang gitu. Ini konsultasi langsung nih. Jadi berdua gitu, ini cem-ceman di luar nih Pak, ya, gitu. Pertama dia ngaku, ternyata akhirnya ngaku bro, sudah 10 tahun lebih dia punya selingkuhan di luar gitu. Jadi dan uangnya itu dari mana ya, dari istrinya gitu. Jadi emang hubungannya harmonis, harmonis di rumah itu harmonis biasa aja gitu. Ya karena dia juga kan nahan pastikan, kalau kalau misalnya dianya terlalu kelihatan gimana gitu, takutnya nanti istrinya ngamuk-ngamuk gitu kan. Akhirnya semuanya di-cut gitu kan. Ya udah jadinya diam. Nah, ini juga sama di kasus ini. Pokoknya dengan modelan nama seperti ini itu, kalau dia masih bisa bertahan dengan itu, berarti tekanan yang sangat besar yang membuat dia bertahan. Padahal sebenarnya enggak, kalau 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 dikasih pilihan gitu. Ini aku kasih duit berapa, kamu pisah sama suamimu mau nggak? Pasti mau jawaban istrinya gitu. Karena kalau Tapi kalau nama kita itu omongin secara langsung pasti dia mengelak ya Pak Jendra ya. ya pastilah, pasti. Iya pasti. Kalau Kalau ngomong kita kayak gini gimana ya Pak Jendra ketemu orang kayak gini? Kalau kalau aku sih secara pribadi ku bilang apa adanya. Kalau aku pasti ku bilang apa adanya. Terserah dia mau ngaku atau enggak ya urusan dia tuh. Ya intinya ya, ya nanti kalau lama-lama, aku juga pernah gitu bro. Jadi waktu itu ada suami istri konsul kan. Konsul langsung gitu. Sama aku bilangnya itu gini 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 gini. Pertama nggak ngaku berdua. Pas mereka sudah pulang, istrinya nge-WA, Pak itu semua yang Bapak bilang itu benar kok semuanya gitu. Cuma nggak enak aja di depan suami saya bilang gitu. Jadi ya, ya sebetulnya apa ya, kan orang kadang-kadang gitu ya, nggak enak gitu mengakui gitu kan. Padahal udah kebaca gitu kan. Itu manusiawi banget sih bro. Nggak masalah sih. Yang penting kan kita sudah sampaikan ke mereka bahwa apa namanya, nama mereka itu berbahaya gitu. Jadi kalau kalau nanti mereka mau mau berubah ya silakan. Yang juga nggak apa-apa gitu kan. Bebas saja sih sebetulnya. iya iya iya. Oke oke. Jadi kita cuma penyampai informasi lah ya. Betul Nggak betul perlu betul terlalu terlibat untuk mengambil keputusan ya. Jadi keputusannya ya biar dia yang ambil gitu ya. betul. Tetap Hmm. kan ada keputusan yang harus dia buat. Karena kalau misalnya eh, orang belum sadar gitu, itu susah ngasih tahu. Dan tapi Iya, mereka tuh kadang-kadang lupa kalau orang kalau sadar itu memang tidak bisa dikasih tahu, harus dari mereka sendiri gitu. Sama kayak orang misalnya doyan judi gitu misalkan. Mau diomongin juga yang namanya doyan kan ya, pasti terus judi 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 gitu. Sampai dia
kalau dalam dalam bahasa eh, bahasa apa namanya Muslim itu hidayah gitu, sampai dapat hidayah gitu kan. Jadi dia sadar gitu kan. Ternyata entah entah apa gitu. Nah, sama kayak aku zaman dulu ingat banget bro waktu aku kecil kan. Aku tuh kan nggak suka makan sayur bayam kan. Jadi disuruh gitu sama nenek waktu itu kan, ayo makan sayur bayam karena menu tiap hari itu hampir rutin sayur bayam gitu. Jadi sama kakek gitu kan. Terus aku nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Terus pokoknya nggak mau lah gitu. Itu nggak mau, nggak bisa dikasih tahu gitu lah intinya waktu itu. Terus tiba-tiba aku nonton film, film pendek gitu di mana sih TPI ya, Pak? TPI udah nggak ada ya TPI -nya. Yang tahu TPI itu wah TPI, lu ada TPI namanya. Nah TPI itu memperlihatkan film film pendek tentang orang yang nggak suka makan bayam kan pas banget ya bro. Jadi ceritanya malamnya dia tidur dicari hantu bayam gitu. Gua jadi nah aku lihat itu kan wah aku tahu sih waktu itu aku fokus kena sugesti kan pasti kan karena aku fokus nonton gitu. Suges lah. Besoknya makan bayam gitu modelnya. Kan saat itu kan sadar tuh. Maksudnya kita sadar sendiri gitu. Nah, cuma bedanya dengan waktu aku ganti nama itu gini contoh, ya contoh hidup sehat gitu lah. Hidup hidup lebih sehat dari yang lain. Bukan hidup sehat ya, hidup lebih sehat dari yang lain. Itu susah kalau pakai nama lama aku tuh susah. Nah, begitu Pak nama baru itu otomatis otomatis gitu. Otomatis bisa gitu. Itu bedanya sih. Nggak ada yang nyugesti, tapi otomatis bisa. Gitu. Kalau yang bayam kan Oke. kena hantu bayam itu kan. Gila itu aku SD itu kan. Ya, ya, ya. TPI aku masih kebagian itu TPI. Oh masih kebagian. Nah, PI itu. masih, masih, masih. Nah, oke Pak Jendra. Lalu, eh ya itu ya. Jadi Hmm. ini kasusnya yang terjadi gitu ya. Jadi ya bis ya bagi teman-teman yang nanti nonton ini juga, kalau misalkan di nama pasangannya ada cerai atau nama perpisahan, sebenarnya yang ini juga berbahaya ya Pak Jendra ya. Nama yang ditinggalkan meninggalkan. Oh ya Nih, sama, itu kan sama aja. Ditinggalkan meninggalkan itu juga identitas perpisahan sebetulnya. nih walaupun masalah sepele ya. Ini bahaya ya. Iya, ya itu sama, itu kan cetak tebal semua. Jadi Iya. dia dia punya peluang untuk melakukan itu gitu. Nah Oh, makanya oke. eh, apa ya teman-teman ini mumpung Zoom bukan Zoom ini ya, bukan Zoom webinar Zoom ACN, tapi inilah sisi pembelajaran. Nah di sini di Zoom inilah saya bisa memberitahu yang lebih sadis. Jadi gini, saya tuh udah nganalisa ratusan ribu nama tuh. Jadi kalau Anda nggak percaya gitu ya, sebetulnya apa ya sayang sebetulnya. Tuh, apalagi yang belum belum mengubah nama gitu ya, dengan punya nama modelan kayak gini nih, CPR inilah modelan kayak gini. Oh ini ngeri banget deh. Jadi eh, apa namanya, nggak usah ditunggu dulu gitu, ditunggu terjadi dulu gitu. Saya HCN memang atau saya belum sampai sekarang itu masih on riset menemukan time-nya, menemukan waktu kapan identitas itu bekerja, tahun berapa itu saya masih riset memang. Cuma tapi kadang-kadang saya malas riset itu gitu. Malas riset itu kenapa? Karena kalau misalnya itu dapat gitu kan jadi lebih horor tuh. Jadi maksudnya HCN itu jadi lebih apa ya? Jadi lebih tidak dipercaya lagi gitu. Karena bisa menentukan waktu gitu. Lebih sadis sebetulnya itu. Nah, itu nanti baru bisa tahu. Tahu kapan misalnya, Pak, kira-kira kapan saya cerai nih, Pak, gitu misalnya. Kalau nama saya ada cerainya. Misalnya nih udah ketemu nih, anggaplah udah ketemu risetnya. Terus saya hitung gitu.
wah kira-kira tahun sekian. Nah, takutnya gini, takutnya tahun sekian, omongan saya tahun sekian itu jadi suges kan buat mereka. Gitu kan. Jadi suges buat mereka gitu. Padahal sebetulnya nggak suges sama sekali karena kalaupun mereka nggak ketemu saya, terus mereka eh, setelah cerai baru cek, ya sama aja namanya juga ada cerainya kan, sama aja, nggak nggak berubah gitu. Kalau kalau suge banyak kan yang ngecek sama saya itu, mereka udah cerai baru cek, Pak saya mau cek nama, oh namanya udah cerai Bu, gitu. Atau Pak namanya udah cerai, oh ya Pak sudah kok, saya sudah cerai. Ah berarti kan nggak suges. Kalau suges kan saya bilangin dulu baru terjadi gitu kan. Nah ini kan enggak, saya sudah, mereka sudah, terus baru saya cek gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi Iya, mumpung mumpung HCN belum go internasional nih ceritanya. Siapa tahu nanti HCN go internasional dan Anda nggak bisa dapat biaya segitu lagi untuk ubah nama. iya. Atau misalnya saya bosan Jadi nih kan. kayak Saya hasil, bosan, Heeh. saya bosan. Bosan nih HCN bosan ah tutup ya. Iya, iya. Ya, teman bingung Jangan ya. tutup dulu lah, Pak. Masih banyak yang perlu. Jangan tutup dulu, masih banyak yang perlu. Jadi hasil analisa ini tuh seperti hasil medical check up di rumah sakit lah ya, Pak ya. Walaupun dia Ya, bilang ya, saya ya. baik-baik aja, tapi misalkan ditemukan sel kanker, ya tetap itu ada di diri dia. Kapan itu aktifnya, ya itu ya ya itu yang timingnya itu yang kita nggak tahu ya. Ya, betul. Yang kita bisa Betul, tahu bro. bahwa di energinya ini ya, Pak ya. Kalau 64% ini termasuk kenceng apa termasuk lama nih, Pak? Lumayan. Lumayan lah. Bukan bukan tinggi Lumayan sih, ya. tapi ya standar lah. Standar Indonesia lah itu. Iya, iya, iya. Karena setiap negara Bisa itu ada jadi standarnya uring-uringan. soalnya. Misalnya orang Jepang, Oh gitu. itu standar namanya beda. Aku kan udah riset itu juga. Oh, Jadi oke. Indonesia itu sekitar 50-70 lah dia standar. Kebanyakan nama itu segitu-gitu. Oke. Oke, kita lanjut ya, Pak Jendra ya, ke kasus. Ya. Ini masih orang yang sama, si Ibu E tadi, tapi sekarang kita cek nama bapaknya nih, bapaknya si Ibu itu ya. Nih, bapaknya si Ibu E tadi tuh ya. Nah, ini dia. Ini nama bapaknya, Pak. Jadi, bapaknya ini punya dua identitas, namanya B. Hmm. Ini KTP baru nih, B. Nah, dia identitas seperti ini. Nah, KTP lamanya ini BY 100%. Itu. Nah, dia bilang gini, Bapak saya itu orangnya sangat boros dan tidak bisa pegang uang. Suka menghabur-haburkan uang untuk traktir teman-temannya. Hanya demi gengsi dan terlihat kaya. Walaupun duit dari anaknya, dari adik saya. Si, waduh ini lupa saya tutup, nggak apa-apa lah. Ini tuh nama yang 100% tadi ya, Pak Jendra ya. Nah, Ya. Bapak saya tidak pernah bisa menabung sejak mudanya karena duit berapapun selalu habis. Dan seringkali habis buat orang lain. Sangat royal buat orang, tapi tidak diprioritaskan buat keluarganya. Ya, ini gimana Pak Jenderal ngelihat dua kasus ini? Dia punya dua nama nih, si bapaknya ini nih, Ya. Ini BY yang dan ngecekin B. kakaknya. Kakaknya, kakaknya aneh Iya, ini. ini kakaknya. Jadi, ah, Ya, Pak. ya kakaknya Nama ini kakaknya si Ibu E. ada nggak sih nama kakaknya? Nama kakaknya Nama kakaknya ini loh, ada di yang ini. yang mana kan nama kakaknya? Ini dia Yang punya YE. asli YE. Ini aslinya YE. Ini nama kakaknya Oh, ini. pantas, pantas, Ya, ini nama kakaknya. pantas. Cantik sebenarnya kan, kita ada Kita kemampuan lihat, memikat lawan jenis, tapi ya gitu. Nanti pantas aku dia suka konflik. iya, Ya, ya, pokoknya emosi nggak stabil. Oke lah. Lanjut, lanjut tadi bro ke nanti ada slide-nya. nanti Biar ada aku tak nanti ada rutak sambungannya lagi. terakhir kita bahas nama dia. Tapi Nah, ya ini nih nama bapaknya dulu. Jadi dia pertama ngecek nama dia, nama adiknya hmm, serah yang 100% tadi, terus sekarang nama bapaknya karena nama bapaknya konflik dan bapaknya ini sudah pergi ninggalin dia
demi eh, ya cewek lain lah gitu. Nah, Tuh kalau aku sebenarnya disuruh ngelihat, hmm, oh, kalau aku disuruh ngelihat dari segi namanya bapaknya ya, lah kan enak bapaknya nih. Nggak nabung tapi sampai tua juga dapat duit tuh dari adiknya tuh. Walaupun duitnya yang sini traktir-traktir kan berarti dia di teman-temannya juga dikenal dengan sosok yang seperti ini, pemimpin berjiwa tegas, tangguh, sama keadilan tuh. Ya, ya memang ini 100 yang nggak ada duitnya gitu. Tapi dia punya energi yang cukup untuk menyokong hidupnya gitu sebetulnya. Nah ini tinggal kita cek aja dengan kelahirannya doang kan itu, dengan kelahirannya. Nah kalau ya, ini ya, ya. yang baru ini udah jelas banget kan lebih lebih walaupun gini ya, walaupun ini ada ini 75 gitu, ini 100 ya. Ini udah pasti lebih jelek walaupun ini nggak sinkron, ini tetap lebih jelek bro gitu, paham ya maksudnya, karena dia masih Yang menang lebih di jelek yang 100 di tujuh sini. lima toh. Iya, dia masih menang Yang lebih 100 di yang sini. lebih ini lebih bagus. Walaupun walaupun ini seandainya dengan hitungan lain sinkron gitu dengan kelahiran, Oh, tapi tetap 100 ini lebih lebih mending gitu. Lebih mending oke. gitu lah. Kalau dia pakai identitas baru ini di umur berapa dia pakai KTP baru ini? Pertanyaannya itu. Kalau misal di atas umur 50, pertanyaan keduanya, kapan identitas akan keluar? Kapan identitas KTP itu akan keluar kalau orangnya nggak sering keluar? Nggak sering ke luar negeri, nggak sering jalan-jalan, nggak ngasih lihat KTP gitu. Nah, bedanya kalau anak kecil yang dirubah KTP, dirubah identitasnya dengan ganti ganti akte adalah, oh ya dia kan sekolah setiap hari dipanggil. Itu bedanya. Tuh, jadi terapinya otomatis gitu loh. Terapinya otomatis. Nah, kalau orang yang sudah misalnya ganti KTP di umur 50 gitu misalnya, ya pasti jarang banget dia ngeluarin KTP-nya, bro. Apalagi dia tipe-tipe pensiun di rumah bengang-bengong gitu kan. Ya ngapain ngeluarin KTP, ngapain ditanya, Pak namanya siapa sini gitu. Paling lama-lamanya dibilang lagi kan. Gitu. Jadi sebetulnya eh, dia bukan gengsi. Ya wajar dia gengsi dengan nama 100 itu. Pasti gengsi. Kayak gitu. Tapi gengsi yang dalam artian, mungkin orang lain melihat itu gengsi gitu ya. Tapi menurutku ya dia emang jiwanya jiwanya gitu kok bapaknya. Dari namanya kelihatan. Milik keadilan diri orang dan orang lain gitu kan. Jadi kamu makan apa, aku makan apa. Harus sama nih gitu ceritanya kan dari identitas. Nah, masalah duit ya, ya, ya duit dari mana? Ya kan bagus juga tuh. Bagus juga sih sebenarnya. Jadi dia tetap bisa nyantai-nyantai, duit masuk dari anaknya. Anaknya pun juga bakalan menurutku ikhlas-ikhlas aja kok yang 100% kan sama anaknya kan. Iya, betul Yang ya, ada itu 100%. Ya. kayaknya sih ya nggak masalah sih dia ngasih bapaknya itu mau habis berapa ya dikasih. Cuma memang yang jelek kan nama kakaknya nih ceritanya. Ya, Jadi nanti kita bahas di ujung kakaknya, sama kakaknya ini. jadi kakaknya merasa cemburu gitu. Iya, Kalau bapak betul. bapak sama bapak ini sama anaknya si Andre yang 100 itu si cocok mereka sebetulnya. Cinceng apa sih? Ceng 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 ceng. Oke. Cincai, Oh, Cengli, Cengli. Cengli, Cengli mereka itu. Karena 100-100 tuh bertemu. Nah, yang jadi seolah-olah melihat itu buruk itu ya yang kurang bagus, yang melihat itu buruk ya itu sih katanya gitu jadinya gitu. Hmm. Jadi mereka itu sebenarnya nggak masalah anaknya si yang 100 nggak masalah ngasih bapaknya, biasalah gitu ya, namanya bapak dikasih duit gimana gitu. Tapi mungkin dia nggak ngasih kakaknya duit mungkin kali, mungkin kali ya, ya kayak nggak tahu gitu. Iya, iya, iya. Oke, Cuma iya, kalau iya, aku iya. lihat dari analisa namanya seperti itu, apa ya kronologi kejadiannya sebetulnya.
Jadi lebih ke karena kakaknya yang namanya tadi seperti itu yang merasa tidak adil gitu. Padahal sebenarnya adil Ah, gitu kok. Itu. oke. Nah, permasalahannya tadi di depan kita ingat ya, dia bilang ini semua tidak sesuai dengan apa yang saya alami. Nanti kita lihat di belakang nih, dia ngomong apa. Ya, nih, oke. Selanjutnya, hmm, em, nah ini dia. Akhirnya dia ngaku Pak Jendra, si kakaknya ini. Jadi sempat Oh, insomnia bertahun-tahun, susah tidur, sekalinya bisa tidur di atas jam 2. ini Rasanya setelah kacau banget. beberapa waktu gitu. Iya, setelah ngobrolin tentang nama adiknya, nama bapaknya, nama istrinya adiknya, akhirnya dia ngaku, Hmm. ngomong ini. Dia cerita ini akhirnya. Ini saya datang Akhirnya dia psikiater ngaku, gitu. ya pertama insomnia bertahun-tahun, Itu datang beli psikiater obat untuk harganya obat cukup mahal. tidur. Iya, saya bisa tidur tapi jamnya berantakan. Nah, masih ada kehilangan lagi. Nah, ini kehilangan mamanya. Mamanya sakit juga. Nanti ada identitas mamanya juga. Terus kehilangan mama selamanya ditinggal bapak demi wanita lain gitu. Nah, kondisi si kakaknya itu single, belum pernah menikah sama sekali, Pak Jendra. Hmm. Nah, terus saya bisa merasakan sakitnya seorang istri dan lain-lain lah. Saya juga tuh sempat ada sakit bronkitis dan pneumonia. Terus pernah diopnam karena sakit batuk nggak sembuh-sembuh, didiagnosa suspek TB. Saya pernah baca kalau ngalamin sakit berkaitan paru-paru itu ada karena kesedihan yang mendalam ya. Ya ini bisa jadi ya, Pak Jendra di namanya dia tadi ada emosi tidak stabil nih di nama Ya, kakaknya ya. betul. Saya bolak-balik RS sendirian kemana-mana sendirian rasanya sebatang kara tidak punya siapa-siapa. Ya kasihan sih gitu. Ya tidak hanya nih terus diuji lagi kehilangan seorang sahabat baik karena sakit gitu meninggal gitu. Tidak hanya kehilangan orang yang saya mendapat perlakuan buruk berupa kata-kata negatif dari orang tua. Oh, jadi bapaknya ini sering kali menghina dengan kata-kata yang menyakitkan hati lah gitu. Mungkin Alasan sudah sebetulnya untuk nggak saya nih. menyakitkan sih. Ya. Cuma Nah, bapaknya ngomong apa nah adanya aja sih. ini kata kuncinya juga iya. Nah, ya ini loh Pak Jendra. Identitas dia kan ada itu. Hmm. Bunuh diri Hampir-hampir ya. dia. Tadi kan nggak mau ngaku kan. Eh, Iya, hampir lah gitu. Ya untungnya belum gitu. Eh, sakit fisik mental segala macam. Nah, ini pertanyaan yang sering banget saya dapat nih Pak Jendra. Tuh, kalau udah bermasalah terus apa gunanya ya Tuhan menciptakan saya ke dunia ini? Karena saya merasa diri saya nggak berguna banget. Hewan aja dengan berbagai bentuk dan rupa itu ada manfaatnya. Kenapa saya kok merasa tidak ada manfaatnya dalam hidup ini? Saya benar-benar drop. Nah, jadi ya itulah dia depresi bertahun-tahun sejak kepergian mamanya gitu. Jadi dia bolak-balik psikiater, psikolog, rumah sakit. Dan ya udah nih ada kecenderungan ini. Akhirnya dia ngaku Pak Jendra. Oh, hmm. gitu. Jadi Ya, kalau bisa dilihat ya orang di awalnya denial ya dia langsung nolak ini bukan saya gitu. Tapi begitu seiring betul. ngobrol akhirnya ngaku gitu. Ngaku Iya, ya, bahwa ya emang gitu. ini Aku sih nggak terjadi heran, gitu. Gimana maksudnya. menurut Pak Jendra nih case orang ini nih? Kalau aku sih nggak Kapan munculnya heran, itu kita maksudnya. Kalau aku sih pribadi nggak heran ya, karena udah sering sih ketemu kasus model-model gini gitu. Jadi awalnya nggak ngaku, terus akhirnya ngaku-ngaku sendiri, terus ya aku nggak pernah kasihan sih bro. Kenapa? Karena bagiku gini, kalau kita mau ngasihanin orang, itu harus orangnya mau dikasihani gitu. Nah ini kita kasihani, kita bantu yuk, ubah nama yuk, nggak mau ya, ya gimana? Berarti dia memang tidak mau dikasihani, gitu kan? Berarti justru kita kasihan itulah kita memberitahu yang bagus buat dia gitu. Logikanya kan gini, kalau misalnya kita nggak peduli sama orang, misalnya kita nggak peduli sama pasangan kita, dia sakit, pasti kita bilang, ya udah dah, biarin udah, gitu aja dah, biarin, gitu kan pasti kan.
nggak peduli misalnya. Untuk kita punya teman gitu, teman kita sakit, kita teman-teman biasa, paling, si ini sakit loh, ya udah nggak apa-apa, ntar dia sembuh gitu. Tapi kalau kita peduli, sayang, menyayangi dia, pasti, sakit apa tuh, yuk kita sana yuk, tengok yuk, ini perhatiin yuk, apa ya, beliin makan yuk, apalah, kan gitu pengertian. Nah, yang bro lakukan ke si ibu ini kan sebetulnya menyayangi dia gitu. Tapi awalnya aja dia udah dinaikkan, udah nggak mau. Ya terus buat apa kita 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 paksakan usahanya gitu. Makanya aku tuh, oh, kalau misalnya chat gitu sama yang ngechat, misalnya ada yang ngechat gitu kan. Nih ya, oh Pak, saya nggak kalau dulu masih kuladenin sih, gitu kan. Oh, kalau sekarang ya Pak, kayaknya saya nggak seperti itu. Oh ya udah, nggak apa-apa, jalanin aja pelengku gitu. Karena susah bro, dikasih tahu juga mereka nggak mau gitu. Lu ngapain maksa orang nggak mau, kan bikin repot ya. Kalau udah nggak mau ya nggak mau aja gitu. Iya, Apalagi nggak betul. mau terus pakai pakai debat gitu kan. Udah nggak mau debat, sok tahu bah, wah itu susah itu. Paling itu aku ya yain aja deh, ya Pak. Ya ya udah nggak apa-apa. Iya, Terima iya, kasih gitu. Karena kalau di iya. debat juga, eh, gini loh, dia debat aku sebagai penemu HCN. Lah, aku udah riset segala macam di debatnya aku gitu. Lah dia siapa gitu kan, maksudnya dalam artian dia tahu ilmu nama juga, paling ujung-ujungnya gitu kan. Jadi debat kusir ya nih kan. Aku debat sama yang tidak, kecuali dokter Arkan misalnya debat aku, oke kuladenin karena dokter Arkan kan, eh, ahli nama juga gitu. Jadi debatnya itu beralasan gitu loh. Misalnya dia debat gitu. Iya, Karena iya. saya kan udah meninggal gitu. Nah, jadi Debat yang i- produktif lah ya. iya yang gini, eh, berdebat dengan, berdebat dengan orang yang tidak tahu, sedangkan kita tahu itu capek bro. Karena kita kasih tahu mereka, Betul. wah nggak mungkin, wah mana ada gitu, wah itu bohong, gitu dia di jawabannya. Lah, gimana? Ya mending Iya. ya yain aja gitu. Tuh kan, coba contoh lah bro, bro, Prinsipnya, contoh lah bro, misalnya kerja di bagian admin, bro ahli ahli Excel gitu misalnya, bro ya sepinter nih bikin Excel program gitu. Terus ada orang yang pingin minta bantuan tuh, bro tolong dong bikinin aku program gini 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 gini. Terus bro jelasin ini, oke buatin gitu. Wah ini harusnya gini nih, harusnya gini, harus gini gini gini. Dia kan kesel ya. Udah dibuatin yang bener. Terus ujung-ujungnya yang dia maksud itu ya seperti yang punya kita yang kita buatin kan gitu. Biasanya gitu pasti, iya, cuma dia nggak ngerti menyampaikan aja. Dia nggak paham gitu. iya, iya, Gitulah. iya, iya, iya. Ya, itulah. Sampai sekarang si ibu ini juga masih bilang masih pikir-pikir gitu ya. Udahlah, nggak apa-apa. Saya sih Itu. prinsipnya gini, Pak Jenderal. Kita nggak bisa selamatkan semua orang ya. Tapi kita bisa Betul. memberikan informasi yang benar aja, udah itu aja. Jadi benar kali hidayah itu bisa datang kapan aja gitu. Iya, 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 kita nggak bisa. Jadi Ada yang penting satu, kita ada kasih tahu. satu, ada satu cerita tentang yang Bro bilang tadi gitu. Jadi dulu ada seorang, di Amerika itu ada seorang guru yang punya murid gitulah intinya. Suatu saat gurunya ini ngajak dia jalan-jalan di pantai gitu kan. Ngajak dia jalan-jalan di pantai. Nah di pantai itu lagi banyak kepiting, kepiting, banyak kepiting gitulah intinya. Banyak kepiting yang ke pinggir gitu. Nah gurunya itu sambil jalan dipungutin lah satu gitu, dilempar ke air kan. Terus dia jalan lagi, dipungutin lah satu, dilempar lagi gitu kan. Dipungutin lah satu. Sampai berapa kali itu muridnya nanya kan, guru, kamu ngapain sih melakukan hal yang mubazir katanya. Nah ini segini banyak kepiting yang ada di sini, ngapain cuma satu-satu aja dilempar. Kenapa nggak sekalian aja gitu, semua atau ambilin lah bawa karung lah. Terus guru cuma bilang ini lah, ngapain dia bilang gitu. Ya
ngapain aku harus selamatin semua? Ya yang aku bisa selamatin, yang aku selamatin. Karena satu orang, satu kepiting aku selamat itu dia juga bisa ngasilin kepiting berjuta-juta lagi kok nanti lainnya gitu. Jadi nggak usah semua, karena memang memang dunia itu juga kayak gitu kan. Dia bilang gitu. Yang kaya berapa coba di dunia ini? Banyakan mana yang kaya apa yang miskin katanya gitu. Ya betul kan, yang kaya lebih banyak. Apa bisa kita buat semua orang kaya? Nggak bisa, nggak bisa. Iya, Banyak iya. sebenarnya contoh-contoh cerita-cerita gitu. Yang penting kita sudah memberikan informasi yang benar ya, Pak Jendra. Iya betul, kita sudah ngasih informasi Ya, dengan detail. Kalau dia nanya kita jawab, kita jelaskan, kita bilangin yang apa adanya, gitu kan. Tidak tidak over over apa ya, tidak over claim, tidak apa gitu. Ya, emang gini overklaim gitu. ya. Jadi kalau kamu percaya ya silakan, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Ya, ya itulah fungsinya kita juga udah ubah nama kan, Pak Jendra. Misalkan nih, Hmm. aku udah ubah nama level 2 kan, dan aku lagi nunggu nama level 3 aku yang 100% itu kan. Nah, karena udah ubah nama dan aku berhadapan dengan orang-orang yang tanda kutip aneh-aneh ini, aku jadi lebih stabil loh, Pak Jendra. Itu udah Oh iya terbukti. pasti, Seperti kayak iya ada pasti. perisainya gitu. Hmm. Seperti pada ya setiap hari kan Pak Jendra tahu sendiri lah, ada puluhan ratusan nama lah aku kirim kan buat cek lah gitu. Itu orang aneh-aneh Pak Jendra kayak eh, ada yang malah khotbah spiritual, ada yang wah ini bilang apalah sesat lah apa wah aneh-aneh gitu. Tapi aku pikir oh ya ini orang emang nggak ngerti aja tapi nggak apa-apa. Suatu saat kalau dia butuh dia akan kembali gitu. Ya Ya betul intinya gitu aja betul. aku nggak terpengaruh sama energi mereka gitu. Betul betul. Gitu ya Ya itulah gitulah. fungsinya kita udah ubah nama ya. Kalau kalau mungkin Oke, dulu bro belum ubah nama mungkin udah ngamuk-ngamuk sendiri paling. campur pasti ini. Hancur hancur kayak emosi kayak ketabrak-tabrak gitu. Tapi sekarang lebih biasa aja gitu kayak kayak melihat ini kan sebenarnya kan kalau kita baca ya sedih kan. Aku tahu ini Nah, sedih, tapi aku cuma lihat ini sebagai teks doang gitu ya, teks informasi yang perlu ya dibaca betul gitu. Nggak perlu terlalu dianggap harus terlalu berempati atau apa. Kita bahas secara informatif aja gitu. betul Gitu. betul. Nah, oke Om. Lanjut Om. Ini ada selanjutnya nih. Ya, Nah, ini nama mamanya. Sakit ya. Sakit stroke sama nah itu udah eh, ya, ini sakit beliau ini sakit stroke dan aduh sorry. Ya ada sakit jantung lah ya, klep bocor gitu. sakit 3 kali, kecelakaan 4 kali. Oh, itu udah jelas banget tuh. Ya, ini tiga identitas berbahaya ngumpul semua di sini lagi ya. Satu, dua, tiga Mm-mm. ini. Tuh, Ya, betul. Terus, oh itu ya. sakit 3 kali, terus ditegaskan lagi berujung sakit dan kematian. Ini Ya ya. udah, mm-mm. Udahlah Iya. komplit. Ya, makanya dia Jadi ya, ya masih di usia muda ini sebenarnya. yang mamanya Belum tua-tua banget. Mamanya ini nama mamanya. di bawah 50 paling ya, mungkin ya. Mungkin ya. Aku nggak nanya umurnya sih. Cuma ya itulah kejadiannya gitu. Iya, Ya, iya. itu Dan ini nurun Pak ke, Jendra ini. Hah? Ya itu nurun nurun ke dianya ini ke kakaknya itu kan Iya. nurun Tapi sakitnya untung di tadi situ. adiknya itu namanya 100% ya Pak Jendra. Mungkin adiknya itu Iya, yang masih bisa selamatin bapaknya. Kasih duit gitu. iya, Sumber duit iya. buat bapaknya. Ya kan? Kalau dia mah nggak bisa nyelamatin tuh, Iya. Kalau karena juga kakaknya itu ya jelek dia harus kan. selamatin dirinya sendiri kan. Nah, ya betul, karena kan dia nyelamatin orang lain belum mampu, jadi nyelamatin diri sendiri. Makanya sebetulnya nih ya teman-teman yang ada yang malam hari ini hadir nih, ada berapa orang sih ya?
dua Dua puluh dua nih dua sama puluh. kita berdua ya. Jadi kalau teman-teman pingin eh, membantu orang, tapi nggak punya duit, bantuin cek namanya aja. Itu teman-teman dapat berkah seumur hidup. Kalau dia berubah hidupnya, coba. Karena itu kita dapat royalti energi loh dari alam semesta. Karena seumur hidup mereka pasti akan ingat gitu. Misalnya eh, contoh aja eh, beberapa pasien yang beberapa klien saya yang dari nol sampai sukses luar biasa itu seumur hidup dia ingat siapa yang kok kamu bisa hidupnya kayak gini. Wah dulu saya nggak kayak gini, terus saya ketemu Pak Jendra, terus saya dibawa nama gue kan dapat kredit kan, bener nggak? Dapat kredit, dapat dapat energi. Nah bayangin misalnya teman-teman eh, udah gini aja tutup mata gitu, maksudnya bukan tutup mata sih, maksudnya kan di kontak WA pasti banyak orang tuh kan, tinggal bikin status, ayo kita cek nama misalnya gitu kan, lah kan nggak masalah dia mau 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 ubah nama atau enggak kan, bukan urusan kita nih ceritanya, nggak ada urusan apa, tapi informasi yang kalian sampaikan ke mereka itu kan informasi yang secara energi itu baik gitu. Nah jadi kalau dia nggak mau juga nggak apa-apa, tapi kan kreditnya udah jalan gitu. Kredit energinya udah jalan ke mereka. Kalian udah dapat satu sebetulnya itu satu gitu, satu poin. Nah kalau dia nolak terserah, nggak mau nggak hitungan. Tapi kalau dia mau dan dia ubah nama kemudian hidupnya berubah, wah itu royalty income namanya kalau dari ini dari bisnis ya. Tahu royalty income ya, passive income Anda dapatkan. Tapi ini bedanya ini passive energy. Nah, fungsi tabungan energi adalah, biar teman-teman tahu juga nih, manusia itu punya tabungan energi juga. Fungsi tabungan energi adalah untuk menjaga kalian dari pengeluaran energi yang nggak jelas suatu saat, gitu. Jadi, misalnya harusnya kalian kayak gini karena punya tabungan energi, jadi itu yang dipakai, gitu. Jadi apapun yang teman-teman lakukan yang mendapatkan timbal balik yang bagus, itu adalah menambah tabungan energi. Makanya eh, berbagi informasi itu selalu akan mendapatkan timbal balik yang bagus. Asalkan informasinya bagus ya, asalkan informasinya bagus. Ya, dalam artian membuat mereka happy misalnya, membuat mereka senang, itu hasilnya timbal baliknya bagus. Kalau membuat mereka sedih gitu atau misalnya membuat mereka kesal gitu, ya hasilnya bukan nggak bagus sih, lebih ke eh, apa ya, kayak tidak 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 mengurangi energi kita secara secara anggaplah angka gitulah misal. Cuma kan kalau kita punya tabungan yang banyak dengan passive income yang banyak energi kan itu nggak masalah juga sebetulnya. Jadi ya berbagi aja dan itu juga bagus daripada misalnya Anda Anda nggak berbagi duit, nggak berbagi informasi, nggak berbagi tenaga lah, minus semua nanti, ya kan? Minus semua, nggak nabung nabung. Jadi kita harus punya tabungan energi gitu. Tapi Ya, dengan nama bagus, tabungan energinya pasti ngumpul terus kok. Enak itu. Nanti dapat oke. door prize. Dapat jackpot. Ya, oke oke. Thank you Pak Jendra untuk penjelasannya. Ini kasus ini sudah eh, selesai nih. Kita beralih ke kasus selanjutnya ya. Jadi kesimpulannya, walaupun di awal dia bilang tidak semuanya sesuai dengan diri saya, Pak. Wah, ini semua. Tapi ujung-ujungnya dia cerita ya, ya udah ini Ya, semua kejadian gitu. khusus Ya, tutup. yang selama ini dia dia sembunyikan, ya. Ya, walaupun sampai sekarang dia masih nggak mau ubah nama, yang penting saya sudah kasih informasi. Nanti Hmm, kalau suatu saat dia butuh, ya dia masih punya kontak saya gitu. dia tahulah kamu mau kemana. Iya. Nah ini ada kasus menarik Pak Jendra.
Tapi Hmm. saya nggak tahu jam lahirnya, nggak tahu tanggal lahirnya. Oh itu udah ada sakit bro di Kasusnya namanya ini, kan. iya, Sakit kasusnya kecelakaan. gini, namanya tiga kata GDP. Dia ini orang orang hukum lah gitu ya, cukup cukup punya jabatan gitu, cukup punya jabatan, baru meninggal tadi sore karena dia mau olahraga, nyebrang mobil ditabrak, mati di tempat. Nah, tapi kalau dilihat ini kan Bersih ya. 85% dan bersih Pak Jenderal. Tapi saya nggak tahu nih tanggal lahirnya, dia juga nggak tahu gitu, tanggal lahir orang ini gitu. Nah, Cuma apakah itu ada masih ada apanya Pak Jenderal? Menurut Pak Jenderal? itu masih ada peluang ngidap sakit parah derita belum menyebab berujung kematian itu masih ada. Jadi belum kategori 85 bersih, bro. Jadi kan ada Oh, identitas pendukung, beberapa identitas pendukung yang ini masih ya, kategori berbahaya. Cuma kan memang tidak aku hitamkan gitu. temin. Oh, tidak Hmm, cetak tebalkan gitu. Nah, karena biar nanti bisa ngecek oke, ke kelahiran sebetulnya. oke, Poinnya gitu. iya. Karena ya dilihat dari ini pun sebenarnya emang ada identitas kematian juga ya. Iya, betul ada Dan berujung. umurnya masih tadi dia bilang berapa ya? 44 atau 45 gitu. Nah, betul, Hmm, betul. masih relatif Jadi muda lah gitu dan sayang ya, sekali gitu. nah, ya. Kalau dilihat Pokoknya kalau dilihat dari nggak boleh ada Hah? di nama itu kan kecelakaan, sakit gitu, kematian gitu itu nggak boleh. Kalau cobaan gitu itu masih aman banget. Perilaku susah dikontrol tuh masih aman sebetulnya. Oke. Kekejaman, pengorbanan itu sebenarnya nggak boleh. Cuma memang tidak aku hitam, tidak cetak tebalkan karena ada yang lebih lebih superior dari itu gitu. Hmm. Superior yaitu yang Ya. tadi itu cetak tebal itu kapital Ya. cetak tebal. Kalau dilihat seperti ini, namanya masih nggak bersih ya. Padahal kalau dilihat Nggak namanya bersih, bagus ya, Pak ya. Pinter bagus, gitu ya Bang. orangnya ya. Oke. Bisa Ya kerja orangnya fokus. orangnya kerja bagus. Rezeki ada ini ya. Hmm, rezeki ada, Keberuntungan. walaupun nggak gede-gede banget, tapi ada selalu selamat gitu. Nah ini berarti dia Oh, memang harus kita kalau mau ngecek lebih detail ya harus tahu kelahirannya. Pasti kelihatan nanti dari pas iya. kita cek. Sayang kita nggak tahu jam lahirnya ini. Nah itu Ya berarti oke, ya udah nggak apa-apa ya. Ini ya. eh, buat studi kasus saja gitu. Hmm. Bahwa ada kejadian seperti ini. Oke, selanjutnya ada. Ini teman-teman yang mau tanya silakan ya. Mumpung sama Pak Jendra. Kita sampai jam 9. Oke, selanjutnya ini ada kasusnya. Nah, ini seru Pak Jendra. Nih, ada Apa orang WA gini. Makasih Pak, makasih banyak Pak. Sampai uh, s- itu? saya mengganti nama karena saya rasa nama lama saya sangat berat gitu. Terus saya tanya, baik Pak, ganti namanya coba-coba sendiri kah Pak? Gitu ya. Ini jawabannya dia sangat menarik ya. Enggak Pak, saya sudah konsul ke Ustadz menggunakan kitab satu nih dan menggunakan ChatGPT ini aneh banget menurut saya. Tanya bro, Dan kita, ChatGPT-nya gratis atau bayar gitu? ya, ya, iya aneh sih. Udah konsul ke Ustadz menggunakan kitab dan ChatGPT. Nah, kita lihat hasil Mungkin maksudnya hasil namanya ya. merangkainya itu pakai ChatGPT gitu maksudnya. Mungkin AI. ya. Hmm. Kita lihat hasil namanya ya, Pak Jendra. Kita lihat hasil Dan namanya. Apa yang akan terjadi? Tuh, jadi yang ini nama asli dia Pak Jenderal. oke. NPKD 4 kata. Ini NNAD, hasil dari ngobrol sama Ustadz dan dan ChatGPT. Gimana Pak Jenderal melihat ini? Apakah ada lebih baik dibanding sebelumnya? Eh, ini nggak kelihatan bawahnya energinya berapa tuh? Yang NPKD Oh, di layarku nggak kelihatan loh bawah. nggak kelihatan ya? Bentar. Oh, sebentar. Sebentar Pak.
Sebentar. Oh, 6, yang kanan 67, yang kiri 62. Oke, berarti yang Yang kanan NNAD itu 67, 62 ya? 67 ya, sorry. NN, NNAD 67, Oke, oke, oke. yang NPKD 62. Jadi sebetulnya sama aja, sama aja. Cuma bahkan NNAD ini lebih parah lagi karena dia Ah, memunculkan identitas paling berbahaya yaitu perceraian ini kan. Kalau di beberapa minggu yang lalu kan aku bilang kan bahwa identitas paling berbahaya, bercetak tebal paling berbahaya adalah perceraian. Nah ini dimunculin di nama baru, ya lebih parah lah, lebih parah. jadi lebih bahaya ya, Pak. Chat ChatGPT nggak kenal HCN soalnya, Itu dia jadi makanya. dia nggak bisa akses. Iya, itu dia makanya. Tuh. Identitas Dan nah, atasnya ini ini masih ada. iya Yang ini masih ada, hilang, ini hilang, tapi hilang. malah Ditambahin ada yang lebih muncul bahaya ini. lagi. Ini lebih bahaya lagi. Ini raja terakhir lah Ya ini. Ini nggak boleh ada di di nama orang ini. dicoba aja bilang coba ya Pak, pakai Pak gitu. Sudah dipakai Pak Cindra. Hah? Kita lihat hasilnya ya. Dia dia Ya, dia dia maksudnya ya, ngomong ya apa hasilnya nih? gitu. Nih, ini kita lihat nih. Dia ngobrol apa setelah pakai nama ini. Ya. Oke. Nih, kan saya tanya mau berubah jadi lebih baik nggak? Mau gitu. Mau berubah lebih baik. Bener banget Pak. Saya sedih sekali setiap saya kerja saya dipecat. Terakhir yang kemarin saya dipecat karena ketidaksukaan pribadi manajer terhadap saya karena saya nggak dan saya bukan gitu loh. Jadi Oh, jadi dia itu ganti nama. semakin aneh hidupnya gitu Pak Jendra. Oke, Udah oke. Iya betul masalah, kan, memang masalahnya bahkan jadi semakin, tambah ribet gitu. iya jadi semakin aneh kan. Saya bilang tadi itu kan, lebih energinya dinaikin 67, terus identitasnya diparah, lebih dibuat lebih parah. Ya kan makin makin hancur tuh, makin Iya, hancur bro. Oh, jadi dia itu ya, tadi ngomong yang kesaksian di chat itu setelah dia pakai nama baru gitu maksudnya. iya, iya ini. Oh, oke, oke. Jadi jadi setiap kerja dia sering dipecat gitu. Nggak tahu kenapa dipecat aja kan. Emang di namanya kan ada identitas ini ya. Dijahati, di kami hitamkan Berarti segala dia macam. udah lumayan dong bro. Jadi maksudnya nggak lama banget toh. Chat GPT kan nggak lama banget. Maksudnya kan baru tuh. Chat GPT maksudnya. Iya, eh aku nggak tahu sih Berarti kapan nggak kapan dia coba. kurang setahun lah ya, setahunan mungkin ya. Ya, ya campur-campur lah dia ya. Terus ya udah ya sering dipecat yang terakhir ya dipecat karena ketidaksukaan pribadi manajer. Jadi manajernya itu ini Om, nih aku nggak sebut lah ya, males nyebutnya nih. Manajernya tuh ini, Ya, dia bukan. Karena dia tidak termasuk ini, dia dipecat gitu. Kan konyol jadinya pelangi kan? lah, pelangi, pelangi, Bukan. pelangi. Iya, jadi jadi Kaum hal pelangi. jadi ininya tetap sama, ya kan? Dipecatnya tetap sama. Kasusnya jadi beda-beda gitu ya. Entah Ya, apalah ya ya, betul, betul. ya kayak gitu loh. Ya, Betul. ya dia bilang, "Ah, ya baik Pak. Nah ini dia lebih positif lah. Baik Pak, saya kumpulkan terlebih dahulu uangnya. Terima kasih banyak Pak. Ya, ya. Dia biarlah dia kumpulkan dana dulu lah gitu ya. Saya sih Ya selalu bilang boleh. kalau orang kalau mau ubah nama level 2 minimal. Karena Mm-mm. pasti terasa, sangat terasa. Jadi biarin dia kumpulin duit dulu. Gitu. Jadi Boleh, boleh, boleh. kesimpulannya dari ini ya, jangan coba-coba bikin-bikin nama sendiri deh. Karena kita nggak tahu nanti identitas yang di dalamnya tuh jadi lebih parah atau lebih bagus gitu. Mm-mm. Gitu Ya ya, betul. Jadi kita tidak Pak bisa, Jendra. ya apalagi kita misalnya kayak pakai ChatGPT itu bagus gitu. Anda bisa pakai, cuma hanya untuk sekedar misalnya mencari referensi. Carikan saya nama bagus gitu, nama yang eh, suaranya indah gitu. Saya pun kadang-kadang pakai Hmm. gitu untuk mencari nama-nama. Tapi dia tidak akan bisa menggantikan secara apa ya, hitungannya kan susah gitu. Karena dia nggak tahu soalnya itu kan hitungannya kan offline. Gimana caranya ngitung? Dia bisa mencari data online.
Nah, kita punya datanya offline. Iya, Ya terus gimana caranya? iya, Nggak makanya. nyambung. Gitu. Oke, thank you Pak Jendra. Nih terus Ya, ini lagi, ini kasus terakhir Pak Jendra malam ini. Ini kasus yang agak oke. aneh-aneh yang saya dapetin lah ya. Nama aslinya ini Pak Jendra, Pak Sutarno. Bisa Ya, ada waria. saya juga saya juga kaget waktu dia mengakui aku kan waria, nggak mungkin aku rumah tanggaan. Aku bilang kan ada Pak, di namanya ada cerainya gitu. Hati-hati. Terus dia bilang aku kan waria, nggak mungkin aku rumah Iya, nggak tanggaan. ada nikah juga. Aku sudah memilih hidup ini gitu. Terus dia dia tanya gimana ya. Ya ini nama wanitanya lah Pak ya. Ini nggak aku cek lah. Aduh males aku. Nah, gimana Kak Ella perasaan dan kehidupannya sekarang? Oke kah menjalaninya? Dia bilang oke ya udah saya nggak bisa apa-apa lagi kan kalau dia sudah memilih jalan itu dong. Iya, iya, dia nama panggilannya cukup lumayan lah daripada nama Sutarno. Tapi Ini nama itu asli. Hmm, itu gimana terbentuk. Pak? Nah, ini contoh kasusnya ini gini, bro. Itu Sutarno itu kan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh kata, kan. Tujuh huruf, sorry, tujuh huruf. Eh, Nama warianya Ella. Itu udah jadi lebih kecil. Arnes juga lebih kecil, lebih sedikit maksudnya hurufnya. Jadi tetap Sutarno sih yang masih berperan nih, berperan. Kecuali misalnya dia pakai Ella siapa gitu mungkin, karena dua frase kan, dua kata. Hmm, ya, ya. Tapi Dua ini kata. kalau satu kata ya masih sama tuh, masih masih apa namanya, masih Lebih dominan eh Sutarno ya. ya. Dan di Hmm. Sutarno kan nggak ada pernikahan dan ada perceraian, belum tinggi Dan juga tuh. energinya 80%. Gitu. Ya ini unik sih. Ini kasus-kasus yang saya unik. Ya apakah dia memilih jadi waria ini juga apa ya? Karena identitas perpisahan ini jadi terpisah jiwanya gitu apa gimana ya Pak Jendra? Betul, betul. Iya, betul, betul. Karena memang kan dia nggak ada nikah, terus dia nggak mau nikah juga, terus perpisah. Jadi identitas perpisahan ini membuat dia tidak akan bisa menyatu gitu bro intinya dengan apapun gitu. Iya. Mm-mm. Jadi ya udah, akhirnya jalan jalan ninjanya dipilih tuh. Iya. Mungkin juga awalnya dia ada depresi atau apa yang dia Ya alamin pasti karena dulu. identitas perpisahan ini eksternal internal jadi satu ya, komplit dia. Pokoknya paling Iya, paling aku parah jadi gitu, yakin orang. Heeh. Dan energinya 80% paling Pak Jendra. parah. Jadi kenceng nih dia tarikannya Kencang, memang kencang. 80% gitu. Jadi yang dialamin itu cukup cukup apa ya, parah buat dia. Iya. Ya untuk case ini sih aku nggak follow up lagi ya. Karena dia bilang ya Ya udah udahlah, biarin. udah nyaman dengan hal ini ya udah gitu. Nah, aku sih ya Betul. silahkan aja gitu. Biarin kalau dia Oke. nggak mau ya. Iya, iya. Yang penting ini kita tahu gitu. Oh, ya, ya peluang ya apa identitas perceraian ini perpisahan ini nih yang paling level tinggi lah ya, yang Mm, paling mm, bahaya mm. gitu kalau di nama orang bisa Betul. menyebabkan apapun. Oke, Pak Jendra itu case dari aku dan sekarang kita ke pertanyaan teman-teman ya, Pak Jendra. Ya, oke. Ada beberapa pertanyaan yang aku bacain dulu ya. Pertanyaan pertama, ah nih Bu Riri ini sering ngobrol sama saya juga. Aku pernah cek nama ke Pak Prabu, suami istri ya, dan di identitas nama suami istri ini keduanya ada perceraian. Mereka ini janda dan duda menikah, ya, janda duda menikah, berpisah dari pasangannya masing-masing karena kasus perselingkuhan. Pertanyaannya, apakah di pernikahan kedua mereka ini akan terjadi perceraian
perceraian juga, mengingat suami istri ini sama-sama punya identitas perceraian di namanya. Sejauh ini aku lihat harmonis sih hubungannya walaupun suami agak overprotective ke istrinya. Oke, ini pertanyaan yang juga sering saya dapetin sih sebetulnya. Oh, jawabannya ya bakalan cerai lagi. Bakalan cerai lagi. Ya, eh, ter- tapi tergantung umur ya. Misalnya kalau udah 60 gitu, ya paling terakhirnya cerai mati lah. Gitu, karena kan udah nggak bisa lagi tuh. Tapi kalau dia masih umur 30, 20, oh bakalan cerai terus. Misalnya pernikahan pertama 20 tahun, cerai, cerai-cerai, terus dua puluh anggaplah 25 gitu nikah lagi. Cerai lagi. Pasti gitu. Udah sering, saya udah ketemu pernah sampai 5 kali, Bu. 5 kali mereka cerai. Pernah saya ketemu kasus gitu. Waktu itu dia menikah umur 17 tahun. Nikahnya 17 tahunan lah. 5 kali gitu. Pernah. Sampai akhirnya ya itu ubah nama juga udah. Sekarang sih udah aman-aman. Ya, Tuh. Bekerja usia terus, berapa ya bekerja Bu terus. Riri ya? Kalau Bu Riri bisa ketik di sini tahu usianya berapa bisa. Mungkin bisa jadi ditanyain ke Pak Jendra. Kalau udah terlalu tua misalkan sama-sama udah 50 atau 60 ya itu ya bisa jadi nggak cerai tapi itu ya Pak Jendra ya makan dalam lagi. Ya, Oh, ya suami kan. 50 nih Pak Jendra, suami 50 istri 38. Nah, kalau ya bisa nanti istrinya kabur itu nggak kuat kan. Nah, kalau suaminya udah telat dia nggak bisa. Berarti terakhir dah dia itu pisah setelah ini, pisah setelah sama yang 38 ini, udah dia nggak bisa. Susah nikah lagi kan. Berarti itu mungkin pisah terakhir. Tapi istrinya masih ada peluang. Gitu. Ya, ya. Oh ya makanya suaminya overprotective Pak. Tuh. Iya pasti. Ya ditunggu aja Bu mereka pisah. Nanti dikasih tahu gitu. Ya, kita juga nggak bisa ngasih tahu secara frontal gimana banget. Takutnya kan malah kayak Ya, nyumpahin Pak Jendra ya. Jadi ya kalau ada waktu, ada timing yang baik, ada tempat yang baik, yang nyaman, kalau mau cerita, ceritalah dengan cara yang baik juga gitu di waktu yang tepat. Kalau tiba-tiba Bu Riri datang bilang nama Bapak dan Ibu ada cerai, akan bercerai lagi ya itu berantem nanti jadi. betul. Jadi ya, Tapi Ibu tinggal bilang ini ya Bu. Em, kalau saya sih biasanya ngomong gini. Bapak lebih suka ilmu pengetahuan atau perdukunan? Kalau saya bisa ngomong gitu ke orang pertamanya gitu. Pasti dia bilang ilmu pengetahuan biasa, jarang suka perdukunan tuh jarang. Nah terus saya bilangin, Bapak tahu nggak, hmm, ada satu keilmuan yang sangat jarang di dunia bahkan di Indonesia dan bahkan di dunia. Satu ilmu yang ternyata selama ini itu menjadi ilmu rahasia gitu. Dan dia pasti nanya kan ilmu apa gitu, ilmu nama. Oh, saya kasih lihat referensi universitasnya kan. Dia lo di dunia kayak gini. Kira-kira mau nggak namanya dicek secara ilmu pengetahuan? Gitu. Biasanya orang mau tuh. Gitu. nah menarik gitu tuh cara masuknya tuh Bu Riri. Saya pun baru belajar lagi nih sama Pak Jendranya. Iya, karena biasanya kalau orang sudah kita masukin lewat ilmu pengetahuan dan bukti fakta ilmu pengetahuannya itu memang diajarkan. Itu loh slide saya yang kan ada tuh kan slide. Bentar, saya tampilin slide yang itu ya, yang ilmu pengetahuan itu ya sebentar. Itu kan memang bukti nyata gitu bahwa bahwa apa namanya? Memang nah itu tuh. Lebih dari sebetulnya lebih dari 10 universitas di dunia yang mengajarkan onomastik ke ke ke, ke apa namanya?
ke masyarakat gitu. Cuma yang saya tampilkan ini memang hanya 10 doang kan gitu. Dan nggak banyak soalnya 10 ini universitasnya top-top semua soalnya kan. Nah, kecuali jawabannya misal, Bapak lebih percaya ilmu pengetahuan atau dukun, Pak? Dukun, Pak. Ya udah nggak usah. Ya udah. Tapi jarang sih, saya belum pernah ketemu jawaban lebih percaya dukun gitu, jarang. Ya paling jawabnya tergantung gitu biasanya. Iya, Tuh. oke. Gitu Bu Riri ya, terjawab ya obrolan kita ya. Nah, terus dari Pak Aris, mau tanya soal kalung HCN kan itu juga bisa meningkatkan energi. Apakah sama seperti bisa untuk menambah atau menambung energi yang dimaksud? Oh beda, Pak. Kalau kalau HCN itu dia protek sifatnya. Jadi dia melindungi sifatnya. Jadi beda-beda konsep. Jadi shield dia kayak pelindung gitu lah. Pelindung untuk pemakainya gitu. Jadi menetralkan energi yang masuk dan juga bisa untuk eh, makanya bagi yang terapi nama itu kalau HCN itu bagus. Kenapa? Karena dia bisa melindungi efek nama lama Anda agar tidak bereaksi gitu. Dan kita bisa fokus terapi lebih cepat gitu sebetulnya. Efek efek kalung HCN itu gitu. Jadi kalau kita terapi pakai kalung HCN gitu kan misalnya. Jadi efek lama-lamanya ditekan atau dinetralkan oleh kalungnya. Jadi kita bisa terus memasukkan nama baru dengan lebih nyaman. Gitu Pak Aris. Oke, gitu ya Pak Aris. Lalu dari Bu Sintia ini lagi terapi nama juga ya Pak. Pak, kalau Mm-mm. sedang terapi nama, apakah harus menunggu 300 hari baru boleh membantu menulis nama untuk anggota keluarga yang lain? Sebetulnya nggak harus, Bu. Nggak harus. Karena kan contoh misalnya gini, eh, kalau misalnya ibu punya banyak waktu, ini, kita bicara kalau orangnya punya banyak waktu. Misalnya ibu terapi nama sendiri itu pagi, terus ibu bisa terapi nama orang lainnya, keluarga ya, bukan orang lain. Keluarga lainnya itu sore gitu, atau malam. Jadi kan bisa aja. Jadi nggak harus nunggu nama selesai. Kita harus terapi 3 hari itu nggak harus sebetulnya nggak harus. Jadi tetap bisa karena kan misalnya sore kita terapi suami, malam kita terapi anak, tapi kan lebih repot gitu maksudnya gitu aja. Tahu misalnya gini, ibu terapinya, Bu Sintianya terapi pakai lagu, eh, yang lainnya ditulis gitu misalnya, bisa gitu. Oke. Jadi Atau nggak kalau harus Bu nunggu Sintianya yang udah selesai 100, baru mau mulai nanti tahap 2, nah itu boleh nggak mungkin ya? Terapiin yang nama anaknya yang 100 boleh hari. boleh. Jadi nggak, Berbarengan juga sebenarnya nggak ah, masalah bro kalau keluarga. Sebenarnya nggak masalah. oh, Bisa. nggak takut nyampur gitu Tapi Pak Jen? nggak nyampur Enggak kok. ya? Asalkan jangan jangan berbarengan aja. Misalnya habis terapi langsung terapi yang lain jangan. Kasih jeda waktu. Kayak saya Oh, itu udah saya bilang tadi pagi sore gitu. Jeda waktu aja. jadi jedanya Sebenarnya boleh. agak lama lah gitu ya. Pagi, sore, pagi, Mm-mm. malam gitu. Gitu. Ya kalau Hmm. habis terapi nama kita terapi nama orang lain ya masih cage-nya masih nyantol gitu. Nyampur, ya betul, betul, betul. Gitu sih. Oke, gitu ya Bu Sintia ya. Lalu dari Pak Made, apakah ada kemungkinan nama baru yang didapat malah membuat jadi turun energi atau nambah bermasalah seperti yang dicontoh tadi? Memang contohnya kebetulan bikin nama sendiri dan tanya ke pihak ketiga Ustadz. Karena kan HCN masih manusia juga. Nah, gimana Pak Jendra? ACN nggak manusia, Pak. ACN ilmu pengetahuan, sayanya manusia. ACN itu ya ilmu gitu, bukan manusia, dia nggak manusia. Dan dia saya ciptakan dengan program, jadi bukan manual. Nah, kalau saya masih nulis pakai kertas gitu, ada peluang salahnya. Tapi kalau program nggak ada. Kalau salah error dia, Pak, sistem. Jadi peluang kesalahannya sangat kecil gitu. Makanya kalau Anda mau cek nama berulang-ulang kali ya
gitu-gitu aja hasilnya gitu. Karena memang dia kalau salah dia error. Makanya saya sering banget nih kan ada yang ngecek nama harusnya pakai I terus dia pakai Y misalnya. Itu beda pasti hasilnya langsung. Saya pasti tahu ini salah nih, saya nggak mungkin. eh Dia tetap ngotot kan, Pak saya gini kok kasih dulu Pak saya dikasih nama ini kok hasilnya kok beda sekarang kok ACN berubah-ubah. Saya bilang nggak mungkin berubah. Saya bilang ini pasti ada salah antara huruf dan antara spasi atau apa. Dan betul setelah dicek lagi gitu-gitu akhirnya dia ketemu file lamanya. Oh ya Pak saya yang salah gitu pasti gitu ujungnya. Gitu. Jadi eh tapi kalau pertanyaan ini apakah turun energi? Ya, ya gimana saya buatin nama yang turun energinya, Pak? Misalnya gini, Bapak pesan nama level 2, 93%. Nama Bapak aslinya 80. Ya masa saya kirimin nama 70? Kan saya yang salah dong, Pak. Kan Bapak requestnya 93%. Ya nggak mungkin turun energinya. Gitu. Nggak mungkin. Nah, kalau misalnya dia tanya ke pihak ketiga, ya Ustadznya kan nggak ngerti, mohon maaf. Bukan saya gimana-gimana. Tapi Ustadz kan tidak belajar HCN gitu, Pak Ustadznya. Itu. Jadi nggak tahu hitungan HCN seperti apa. Ya, ya kemungkinan nama energinya turun bisa dipastikan 90%. Kalau bikin nama sendiri gitu. Tapi kalau bikin nama di saya, ya nggak bakalan turun energinya, Pak. Pasti lebih tinggi gitu. Karena kan memang itu tujuan Anda membuat nama di HCN. Itu ya, Pak. Ditanya lagi, Pak. Berarti kan sistemnya masih dibuat sama manusia berdasarkan penelitian yang dibuat. Berapa persen kemungkinan kesalahan berdasarkan program yang dibuat? Kalau program kesalahan, eh, maksudnya gini, salah gitu program saya gitu. Ya error, Pak, kalau salah. Ya udah, itu jawabannya ya. Sekarang saya Kalau udah tanya, error Pak, ya. kalau misalnya si menurut Bapak, cicak itu salah buat nggak, Pak? Makhluk cicak, Tuhan itu salah buat nggak, menurut Bapak? Menurut saya itu enggak. Padahal sebenarnya cicak itu di tembok, makanannya terbang. Coba bayangin, manusia didesain sama Tuhan kayak gitu. Apa enggak puyeng? Tuh bro Prabu lagi makan tuh. Makan, tapi makanannya terbang. Cicak kan makan nyamuk ya. Nyamuk itu terbang. Cicaknya nggak bisa terbang. Nempel satu-satunya makhluk yang paling aneh diciptakan itu adalah cicak. Dia di tembok, tapi makanannya terbang. Jadi kan, coba kita berpikir sebagai cicak, apa nggak stres itu? Benar nggak sih? Itu ciptaan yang paling menurut saya unik gitu ya. Udah dia di tembok. Jadi aneh ya. Nah kalau program acian itu, kalau salah dia pasti error. Karena program, namanya program komputer. Program, sama kayak gini Bapak pernah apa ya, punya handphone lah. Bapak punya handphone, kalau ada crash di dalam program, ya, handphonenya pasti error. Jadi nggak mungkin bisa dipakai gitu. Nah sama ACN program ACN tuh gitu Pak. Kalau dia error eh, pasti itu. Nah itu udah betul. Pasti ada bug. Nah pas ada bug itu dia error. Ya itu ya saya perbaiki. Maksudnya masa saya pakai yang enggak. Perbaiki dulu baru dipakai lagi gitu. Jadi nggak salah dipakai ya kan sadis saya. Pak Mati. Tuh. Ya, oke. Terima kasih Pak Jendra penjelasannya. Hmm. Bu Sintia nanya gini, Pak. Pak, kalau yang dibenahi salah satu pasangan saja, apakah sudah cukup membaik? Misal salah satu pasangan orang yang sulit, apakah pasangan bisa membantu menuliskan namanya untuk pasangannya? Itu jawabannya bisa. Bisa, Bu ya. Bisa. Ah, lalu tadi menyambung yang tadi anaknya, jadi Bu Sintia ini anaknya kembar, Pak. Bu Sintia waktu itu ubah nama level 2, terus waktu ada program promo itu dia juga ubah nama level 2 untuk anak-anaknya dua gitu, kembar. Nah, anak-anaknya baru dengerin lagu nama, kan waktu itu udah beli lagu nama juga ya Hmm. terapi, tapi belum mulai nulis nama karena masih lembur deadline tugas-tugasnya. Nah, dua, itu gimana Pak Jendra? Dengerin lagu aja cukup kah atau gimana? Sebetulnya cukup dengerin lagu aja cukup. Sampai nanti.
istilahnya dia punya waktu yang lain untuk dia misalnya lanjut ke terapi, misalnya terapi nulisnya gitu. Tapi sebetulnya lagu itu memang sudah didesain tidak perlu menulis, gitu. Asalkan dia dengar lagunya itu sering dan apa ya dan terus gitu. Bisa nggak masalah, bisa, Ya, nggak apa-apa. jadi diseringin aja Bu anak-anaknya diingetin buat dengerin lagu terapinya Bu Cynthia ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Cynthia. Oke, ini dari siapa lagi ya? Oh, Itu konsultasi nama, konsultan nama Pak, dan waktu. konsultasi nama. Pertanyaannya apa ini Pak ya? Pertanyaannya yang paling bawah itu Eh, kayaknya. Bagaimana menurut HCN melihat semua ini tentang ya kawin cerai lah ya, kawin cerai, terus jadi semuanya itu tinggal Jadi maksudnya nunggu Pak gilirannya ya. konsultan waktu ini, apakah huruf depan salah satu huruf itu berpengaruh nggak gitu ya? Kurang lebih gitulah intinya ini maksud. Eh, itu ya. Nah, gitulah. Ya, kan gitu kan. Bagaimana menurut kalian melihat semua ini? Menurut saya kalau melihat semua ini itu sebetulnya yang aneh itu adalah gini, Pak. Kita semua sepakat di waktu zaman dulu itu gini ngomongnya. Di dunia ini semuanya itu tergantung pikiran. Kan gitu. Kita sepakat tuh zaman dulu. Tapi masalahnya dari kecil tidak tidak pernah diajarin cara berpikir. Tidak ada kurikulum pendidikan mengajarkan caranya berpikir. Nah, itu satu keanehan. Gitu. Makanya sebetulnya kalau saya melihat ini harusnya memang dari dulu memang kita tidak dibukakan jalan untuk ke arah seperti ini gitu. Memang nggak ada satu. Kalau di ACN, kalau kita kembali ke nama, konsepnya adalah nama itu bukan melihat dari satu huruf, satu kata, atau dari apa. Memang dilihat dari situ, tapi secara keseluruhan namanya yang kita baca, yang ACN itu baca. Nah, kalau misalnya kayak Madani, Ridwan Kamil, itu ya saya sih nggak pernah cek secara detail-detail ya nama mereka. Tapi kalau Anang Hermansyah itu ada cerainya, Ahmad Dhani ya juga ada cerainya gitu. Melinda tuh saya nggak tahu tuh. Ridwan Kamil juga ada cerainya. Ya memang ada sih mereka itu beberapa gitu. Nah itu yang yang memang bermasalah dari nama-nama mereka. Tapi kalau misalnya apakah harus dibereskan ya nggak harus juga sih gitu kan. Mereka juga nggak ngabarin saya juga nggak kontak kan. Jadi nggak usah gitu biarin aja kan. Biarin. Terus selama mereka tidak menanya, tidak mencari tahu, ya biarin aja. Jadi kita nggak usah paksa. Wih, namamu udah cerainya, ubah dah. Kayak nggak usah biarin aja. Seperti itu. Ya, Oke, terima kasih Pak Jendra. Lalu siap. ini dua pertanyaan terakhir kayaknya ya dari Bu Riri. Oh ya Pak, mau tanya lagi kalau misal orang-orang yang namanya berada di level kritis 33% gitu, kalau misal mereka itu pekerja keras, siang malam, dan punya kreativitas tinggi, apakah rezekinya bakal stuck gitu-gitu aja ya, mengingat energi namanya rendah? Berarti sulit kaya raya ya? Nah, saya pernah ada satu cerita menarik Bu Riri. Ini kebetulan pas energinya 33%. Jadi waktu itu gini, saya pernah ikut seminar gitu. Seminar boosting namanya. Seminar boosting. Jadi kita masuk seminar itu kita di boosting gitu. Wah itu testimoninya keren-keren. Karena keren-keren, makanya saya ikut waktu itu. Saya sudah menemukan nama waktu itu. Nah, karena kebetulan pembicara seminarnya juga udah ganti nama gitu kan. Jadi kan saya diundang nih sama pembicara seminarnya. Ayo Pak Jendra datang lihat gitu. Siap.
Akhirnya saya lihatlah ke situ. Wow, itu memang heboh sebenarnya. Sampai tendang-tendang meja lah, apalah gitu. Seru sih, saya senang melihatnya. Gitu. Nah, ada satu kesaksiannya gini waktu itu. Jadi ada seorang ibu-ibu ikut seminarnya nggak pakai sendal gitu ceritanya. Saking nggak punya duitnya. Di Boster, di Bosting waktu itu. Pulang-pulang bisa punya truk gitu. Agak ngeri sih testimoni. Punya truk, punya usaha, wow sampai berapa truk gitu. Waktu itu saya dengerin ceritanya Pak Syarif. Terus saya bilang gini ke apa staffnya mereka gitu, karena saya kenal kan. Saya bilang boleh dikasih tahu namanya nggak, Bu? Saya bilang dikasih lah tahu namanya. Saya cek kan namanya. Itu 33%. 33% namanya. Wah, ini kalau di Boster ya ujungnya balik lagi kan. Saya bilang itu pasti jebok. Ya kita tes ya gitu. Kita tes ya sampai berapa tahan eh, ibu ini kembali ke 33% lagi. Akhirnya udah kita selesai seminar di Bali waktu itu, saya nggak ketemu-ketemu. Berapa bulan kemudian tiba-tiba si staff itu WA saya, Pak Jendra, beneran Pak, sekarang miskin lagi, miskin lagi gitu. Ternyata entah gimana ternyata itu kejual, terus dia ditipu, bla 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 bla. Dan sekarang miskin lagi gitu. Oh berarti berarti beneran ya Pak, kalau udah nama rendah gini gini gini. Iya, karena ditarik lagi pasti ke bawah. Itu di Boster tuh bisa aja. Itu cara yang saya bilang kemarin itu yang tidak permanen kan. Bisa, hipnoterapi ya bisa buat kayak gitu kok. Nah, itu pesugihan versi modern. Kalau versi dukun kan pesugihan itu kalau Anda di posting sekarang, rezeki rezeki turunannya diambil gitu ceritanya kan. Jadi diambilin rezeki-rezeki yang nggak diturunin itu, Anda dibuat kaya, nanti keturunannya miskin semua. Gitu. Nah, ini bukan gitu. Jadi dia ngambil energi luar gitu secara secara teori pikiran dipakai posting itu jadi bisa mampu. Tapi habis itu kembali lagi setelan pabrik, setelan tiga-tiganya. Gitu. Bukan sulit kaya, Bu. Sulit mempertahankan kaya rayanya. Jadi dia harus diposting terus, posting terus, posting terus. Gitu. Cuma efeknya ya nanti habis di yang lain. Nah, itu saya ada kesaksian soalnya itu. Saya masih ingat. Hmm. Iya, iya, iya. Kalau misalkan orang yang namanya 33% ini punya guru spiritual gitu, Pak Jendra, didampingi lah gitu. Ya, aku nggak tahu sih didampingi terus-menerus setiap hari atau seperti apa. Apakah itu bisa membantu Bisa, seperti bisa, booster tadi juga, Pak? bisa, Bro. Hmm. Bisa. Cuma ya sampai kapan gitu kan. Pertanyaannya cuma itu, sampai kapan didampingin sama guru spiritualnya. Guru spiritualnya kan sama kayak Pak Made bilang juga manusia gitu kan. Itu saat bisa bisa meninggal juga tuh. Kecuali guru spiritualnya vampire gitu atau Highlander gitu kan. Nah itu oke lah seumur hidup selama-lamanya gitu kan. Ini enggak gitu. Jadi ya Ya, ya, ya ya. bisa. Saya tetap bilang pasti bisa. Sama kayak misalnya, Pak, kalau saya nama saya jelek, terus saya tinggal saya buat feng shui, rumah saya bagus banget, bla 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 bla, bla. Apakah saya bisa sukses kayak bisa? Jawabannya tetap bisa. Selama ibu atau bapak tinggal di rumah itu. Nah, kalau bencana alam, misalnya gusur banjir gitu. Nah, terus kita pindah. Harus berarti kan harus ini kan, harus bikin feng shui baru lagi. Ngundang ahli feng shui lagi. Bayar lagi tuh. Nah, makanya saya bilang, kalau pakai nama kan dibawa kemana-mana, bro. Nah, nggak? Mau kita di mana aja ya pakai gitu, gitu ini. Itu. Ini Bu Riri bilang, ya betul juga sih Pak, karena beberapa teman aku yang namanya level segitu, rezekinya sulit bertahan lama walaupun dapat banyak. Ya, Iya, betul. ya, betul. Pasti gitu. Ditarik lagi, ditarik lagi. Ya selama dia punya source luarnya ya nggak apa-apa. Itu. Kalau masalah kan dia ya itu kalau nggak punya itu.
Iya. Pokoknya enaknya pakai nama itu tidak ada pantangan, tidak ada larangan, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh. Sekarang saya tanya, misalnya Bu Riri, saya bisa janjikan Bu, Ibu kaya raya. Saya punya satu metode yang canggih, pokoknya gampang kaya. Ada yang mau nggak? Syaratnya mudah banget. Cuma, syaratnya cuma satu. Setiap hari jam 7 malam, setiap hari jam 7 malam, nyalain satu dupa. Udah, wajib. Mudah kan? Mudah di awal. Dan itu nggak boleh telat, nggak boleh enggak loh. Berarti satu, Bu Riri bakalan terikat seumur hidup dengan dupa itu, nggak bisa kemana-mana, keluar negeri nggak bisa, di rumah aja, ya, betul ya, betul kan? Mau keluar negeri caranya gimana? Jam 7 malam harus nyalain dupa di tempat itu, nggak bisa, Nggak, nggak boleh diwakilin lagi ya. nggak boleh diwakilin. Nah, Nah, kaya raya udah, kayak rakyat tapi nggak bebas. nggak bebas, pasti Iya. stres. Nah, begitu ibu nggak lakukan itu, oh udah mulai disikat, gitu. Itu pasti pasti ada ikatan di situ. Sudah dicoba. Oh, sudah konsultan nama-nama itu sudah muncul. Kok sudah Ya itu Pak. dicoba sih? Maksudnya pernah melakukan model gitu mungkin. Oh iya 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 iya. Ya gitu. Banyak model-model gitu. Oh, Nah, karena aku mengalami sendiri Pak sama suami setiap kali suami aku pulang ke rumah, aku pasti rezekinya banyak. Berarti feng shui rumah aku bagus ya karena ya beberapa betul kali bisa jadi. polanya aku perhatikan begitu. Ya, Betul betul. Berarti feng shui-nya cocok dengan suami atau gabungan itu. Cuma kan ya, ya, ya masa gimana sih? Saya jelasin. Ya itu jadi masa harus di situ terus kan nggak asik gitu. Gimana sih? ya Ya masa kalau fisik kalau badan kita harus di situ terus gitu ya. gitu. Hmm. Ah, Itu ada oke. nyanyi juga tuh Pak Hendra. Pak Sam dulu deh ini. Kalau terapi pakai lagu prosedurnya bagaimana Pak? Apakah harus didengar sampai 300 hari? Iya, iya. Didengar Pak 300 hari. Betul. Ya, dengarnya sehari Aman. 3 kali ya Pak ya? Iya. Semakin banyak lah. Kan juga Makin banyak gampang. tuh, makin bagus. Ibunya juga nggak lah. Gampang lah. Oke, terakhir ya dari Pak Hendra ya, Pak Hendra ya. Iya. HCN kan unsur energi. Aku kurang ngerti nih bahasanya. Terus, Gini-gini maksudnya. HCN tuh kan ada unsur energinya katanya. Terhubung, terhubungkah, selaraskah dengan semesta? Dan bagaimana 5 elemen yang selaras dengan yang udah rubah nama gitu. Elemen gitu. Jadi gini, Pak Hendra itu membicarakan elemen yang air, tanah, api gitu loh. Bro, tahu nggak? Eh, Gini Pak, setahu setahu yang saya pelajari tentang elemen, elemen itu adalah konsep sebelum energi ditemukan. Jadi gini, zaman dulu itu orang berpikir bahwa kehidupan ini elemen gitu. Elemen ini, elemen itu, elemen ini gitu. Akhirnya ada satu penelitian baru ditemukanlah bahwa energi gitu. Nah gitu, ternyata bukan elemen, tapi energi gitu. Tapi elemen itu masih digunakan sampai sekarang gitu. Tapi masih ya betul betul. Nah kalau Bapak pertanyaannya apakah terhubung dan selaras dengan semesta melalui elemen itu? Jawabannya iya kalau ACN. Karena memang hitungannya kan kita pakai tanggal lahir. Di tanggal lahir kan ada elemen di situ. Terpapar elemennya di situ. Nah itu sudah ada di hitungan ACN. Jadi nama yang saya buat itu sudah selaras secara hitungannya ilmu yang saya pakai itu dengan ACN ya, dengan nama yang baru itu sudah itu sudah masuk. Tapi konsepnya gini, jadi kalau saya bandingkan dengan handphone ya, elemen itu konsep zaman poliponik. Tahu kan handphone poliponik kan, zaman Nokia poliponik zaman dulu. Nah itu energi itu zaman smartphone gitu. Itu contohnya. Itu ya, jadi itu contoh. Jadi udah di-upgrade sebetulnya.
elemen itu sudah di-upgrade ke dalam keilmuan energi gitu. Itu diteliti kok Pak sama ilmuwan-ilmuwan. Jadi ternyata elemen itu tidak single. Jadi gini, air misalnya, air itu kan H2O, Pak. Jadi hidrogen, oksigen gitu ya kalau nggak salah. Jadi L nggak tunggal gitu, nggak tunggal. Jadi energi yang sejati itu harus dia satu sebetulnya. Jadi bukan bukan perpaduan kayak gitu. Makanya itu diteliti akhirnya menemukanlah itu atom itu energi yang sebetulnya itu awalnya ceritanya kurang lebih gitu ya. Nah, cuma kalau di ACN memang pasti diselaraskan dengan itu. Jadi kita ambil juga itu untuk menselaraskan. Oke, terima kasih Pak Jendra untuk penjelasannya malam Siap, hari ini. sama-sama Bro Udah Prabu. jam 9, semua pertanyaannya seru-seru, kasusnya juga seru-seru. Nanti Selasa depan saya ada Nanti kasus bisa yang lain-lain lewat lagi. WA lagi. Ya, Kalau mau nanti bertanya. ya kalau ada pertanyaan silakan WA ke saya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol bareng eh, Pak Jendra juga ya. Terima kasih Pak Jendra, terima kasih teman-teman semua. Oke, terima Eh, kasih Bro Prabu. kita Terima istirahat kasih malam hari ini. semuanya sudah Selamat mendengar. malam. Ya, CN meeting malam. ya.